Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting untuk kesehatan mata, penglihatan lansia bisa tetap tajam bahkan setelah usia 60 tahun. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang begitu cepat. Padahal, dengan cara yang benar, nutrisi-nutrisi sederhana yang sering ada di dapur, kita bisa menjaga mata tetap terang, jernih, dan tidak mudah kabur. Hampir seperti kembali ke usia 50 tahun. Bagaimana mungkin makanan yang dianggap biasa justru bisa membuat keluhan mata kering, berbayang, atau cepat lelah menjadi jauh lebih baik? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah minum vitamin, sudah makan sayur, sudah kurangi gula, tapi kok penglihatan saya tetap saja makin buram." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan. Lalu ketik angka 1 dan sebutkan asal daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat berkesan dan masih saya ingat dengan jelas. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang praktik saya. Langkahnya perlahan, bahunya menurun, dan sorot matanya tampak lelah. Namanya Ibu Hartini, usia 68 tahun, berasal dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberikan air hangat agar beliau bisa lebih tenang. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau mulai bercerita. Selama lebih dari 20 tahun, setiap pagi ia selalu makan makanan yang menurutnya baik untuk tubuh. Namun penglihatannya justru semakin kabur. Ia sering mengeluh silau saat keluar rumah, sulit membaca tulisan kecil, dan ketika menonton televisi, gambarnya terasa berbayang. Beliau kemudian mengeluarkan secarik kertas berisi menu hariannya. "Saya makan makanan sehat setiap hari," ujarnya. Tetapi ia heran, kenapa matanya tetap mudah lelah. Sementara tetangganya yang bahkan lebih tua masih bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata tambahan. Saya mulai menanyakan kebiasaannya satu persatu. Dari cara memasak, pilihan makanan pendamping, hingga minuman yang ia konsumsi setiap pagi. Ketika beliau menjelaskan semuanya, mulai terlihat jelas pola yang selama ini menjadi penyebab keluhan penglihatannya. Ada nutrisi penting yang ternyata kurang ia dapatkan selama bertahun-tahun. Dan justru hal itu yang membuat mata beliau semakin cepat mengalami penurunan. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan menggunakan metode 4-3. 4 dulu, baru 3, agar penjelasannya runtut dan mudah diikuti. Bapak dan Ibu pasti sering melihat wortel hanya sebagai sayuran pelengkap tumisan atau sup bening. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu, wortel adalah salah satu bahan paling kuat dalam menjaga kesehatan mata, terutama bagi yang sudah memasuki usia senja. Wortel mengandung beta-karoten yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Namanya memang terdengar sederhana, tetapi fungsinya luar biasa. Vitamin A membantu menjaga lapisan pelindung mata, membuat penglihatan tetap jernih, dan mencegah mata cepat kering. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Rahmat dari Bogor, usia 62 tahun. Beliau mengeluh bahwa setiap sore matanya terasa panas, seolah ada pasir halus yang mengganjal. Membaca koran pun sering membuat matanya cepat perih, sehingga ia harus berhenti di tengah jalan. Saya menyarankan beliau menambahkan 1 gelas jus wortel ke dalam rutinitas paginya. Caranya mudah sekali. Ambil 2-3 buah wortel segar, kupas tipis, cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Bisa ditambahkan sedikit jeruk untuk menambah rasa segar. Minum di pagi hari saat perut belum terisi, agar penyerapannya lebih maksimal. Hasilnya mulai terasa dalam waktu 2 pekan. Beliau datang kembali dengan wajah cerah. Matanya sudah tidak terasa panas, tidak sering berair, dan ia bisa membaca tanpa harus sering mengedipkan mata. Ia bilang, "Dok, ternyata cuma menambah 1 gelas jus wortel saja, kok bisa enak sekali rasanya di mata." Supaya manfaatnya optimal, pilihlah wortel yang warnanya oranye terang, karena itu tanda kandungan beta-karotennya tinggi. Mengonsumsinya dalam bentuk jus
membuat nutrisinya lebih cepat diserap tubuh dibandingkan hanya menumisnya. 1 gelas sehari sudah cukup, tetapi jangan berlebihan, karena bisa membuat telapak tangan menguning. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ikut terlibat. Silakan ketik angka 2 jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke nutrisi berikutnya yang manfaatnya tidak kalah hebat. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke nutrisi kedua yang sering diremehkan. Padahal manfaatnya seperti kacamata alami bagi retina, yaitu lutein dan zeaxanthin. Dua nutrisi ini banyak ditemukan pada sayuran berwarna hijau tua, terutama bayam. Banyak orang hanya melihat bayam sebagai sayuran bening untuk sarapan, tetapi di balik kesederhanaannya, bayam mengandung pelindung alami yang membantu menyaring cahaya biru dan menjaga bagian penting mata yang disebut makula. Saya teringat seorang pasien, Ibu Sulastri dari Semarang, usia 65 tahun. Beliau datang dengan keluhan bahwa setiap kali melihat cahaya, matanya seolah langsung berbayang 2 lapis. Ia merasa tidak nyaman saat membaca dan sering harus memiringkan kepala untuk melihat lebih jelas. Setelah saya cek, ternyata ia sangat jarang makan sayuran hijau, terutama yang berwarna pekat. Saya menyarankan beliau untuk mencoba mengonsumsi bayam secara rutin, minimal 3 kali dalam sepekan. Cara yang paling mudah adalah membuat tumisan bayam sederhana. Ambil segenggam bayam segar, cuci bersih, tumis dengan sedikit minyak zaitun, tambahkan bawang putih, lalu masak sebentar hingga layu. Atau bisa juga dijadikan jus hijau dengan menambah 1 buah apel agar rasanya lebih ringan. Dalam 3 pekan, perubahannya terasa nyata. Beliau bercerita sambil tersenyum bahwa ketika membaca Al-Quran di pagi hari, hurufnya sudah tidak tampak berbayang lagi. Ia juga merasa matanya lebih enteng dan tidak cepat silau ketika terkena cahaya lampu. Supaya hasilnya maksimal, usahakan memilih bayam yang daun dan batangnya berwarna hijau tua, karena kandungan lutein dan zeaxanthinnya lebih tinggi. Mengolahnya dengan cara ditumis sebentar atau direbus cepat akan menjaga nutrisinya tetap utuh. Konsumsi secara berkala. Tidak perlu banyak. Cukup 1 porsi beberapa kali dalam sepekan. Sekarang, supaya saya tahu siapa saja yang masih menyimak dengan serius, silakan ketik angka 3 di kolom komentar. Saya ingin melihat seberapa banyak Bapak dan Ibu yang siap melanjutkan ke nutrisi ketiga, yang manfaatnya lebih kuat lagi. Sekarang kita masuk ke nutrisi ketiga yang perannya sangat penting dalam menjaga mata agar tidak cepat menua, yaitu omega 3. Nutrisi ini banyak terdapat pada ikan seperti salmon, sarden, atau ikan kembung yang harganya jauh lebih terjangkau. Omega 3 membantu menjaga lapisan air mata tetap stabil, sehingga mata tidak mudah kering, tidak mudah panas, dan tidak cepat lelah meski digunakan sepanjang hari. Saya jadi ingat seorang pasien, Pak Jumsari dari Surabaya, berusia 69 tahun. Keluhannya sederhana, tetapi sangat mengganggu. Matanya terasa kering setiap sore, pedih seperti ditarik, dan kadang sampai berair sendiri ketika kena angin. Ia pikir itu hanya karena usia, tetapi sebenarnya tubuhnya kekurangan omega 3 akibat pola makan yang jarang mengonsumsi ikan. Saya menyarankan beliau menambahkan ikan kembung ke dalam menu mingguannya. Ikan ini mudah ditemukan dan kaya omega 3. Cara mengolahnya pun sederhana. Pilih 1 ekor ikan kembung ukuran sedang, bersihkan, lalu panggang atau kukus tanpa terlalu banyak minyak. Bisa tambahkan sedikit bawang putih dan perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Konsumsi 2 hingga 3 kali dalam sepekan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan omega 3. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, beliau kembali dan bercerita dengan mata berbinar. Sekarang, matanya jarang terasa kering, tidak mudah perih, dan ia bisa membaca buku favoritnya lebih lama tanpa harus berhenti berkali-kali. Ia bahkan bilang, "Dok, rasanya kayak mata saya dilumasi ulang." Untuk mendapatkan manfaat terbaik, usahakan memilih ikan yang segar dan dimasak dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus. Hindari menggoreng berlebihan karena minyak panas dapat merusak sebagian kandungan omega 3. Sekarang, untuk memastikan Bapak dan Ibu masih semangat mengikuti pembahasan ini, silakan ketik angka 4 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke nutrisi keempat yang manfaatnya sangat kuat dalam menjaga kejernihan lensa mata. Sekarang kita masuk ke nutrisi keempat yang bekerja seperti pembersih alami pada lensa mata, yaitu vitamin C. Nutrisi ini banyak terdapat pada buah jeruk, kiwi,
jambu merah, dan pepaya. Vitamin C membantu melawan radikal bebas yang bisa mempercepat kekeruhan pada lensa mata. Jika lensa mulai keruh, penglihatan akan mudah buram, terutama saat terkena cahaya terang. Saya jadi teringat seorang pasien, Ibu Mawar dari Yogyakarta, usia 67 tahun. Beliau mengeluh bahwa setiap pagi ketika membuka gorden, penglihatannya langsung terasa silau sekali. Ia juga merasakan seperti ada lapisan tipis yang menutupi pandangannya, sehingga butuh waktu beberapa menit untuk fokus. Setelah ngobrol panjang, ternyata beliau jarang sekali makan buah segar. Biasanya hanya minum teh manis di pagi hari, tanpa ada tambahan nutrisi lain yang membantu melindungi lensa matanya. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan 1 porsi buah tinggi vitamin C setiap hari. Pilihan paling mudah adalah jambu merah atau pepaya, karena keduanya mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Cara mengonsumsinya sederhana saja. Ambil 1 buah jambu merah yang matang, cuci bersih, potong kecil, lalu makan langsung tanpa tambahan gula. Bisa juga dijadikan jus tanpa disaring agar seratnya tetap utuh. Jika memilih pepaya, cukup ambil 1 potong sedang setiap pagi setelah sarapan ringan. Dalam 2 pekan, perubahan mulai ia rasakan. Ia datang dengan senyum cerah dan berkata, "Dok, sekarang mata saya sudah tidak terlalu silau saat melihat cahaya. Rasanya lebih bening." Ini menunjukkan betapa pentingnya vitamin C dalam menjaga kejernihan lensa, terutama di usia lanjut. Agar manfaatnya optimal, usahakan makan buah segar setiap hari. Tidak perlu banyak, cukup 1 porsi, tetapi lakukan secara konsisten. Hindari menambahkan gula karena justru bisa memperburuk inflamasi di dalam tubuh. Sekarang, untuk memastikan Bapak dan Ibu masih menyimak dan siap lanjut ke nutrisi berikutnya, silakan ketik angka 5 di kolom komentar. Nutrisi kelima ini sangat penting untuk mencegah mata cepat lelah dan menjaga sel-sel mata tetap kuat. Sekarang kita masuk ke nutrisi kelima yang perannya seperti tukang reparasi di dalam mata, yaitu vitamin E. Nutrisi ini membantu melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat usia dan paparan cahaya. Sumber vitamin E yang mudah ditemukan antara lain kacang almond, kuaci, kacang tanah sangrai, dan minyak zaitun. Saya ingat seorang pasien, Pak Budi dari Medan, usia 64 tahun. Beliau mengeluh bahwa setiap kali bekerja di depan layar ponsel, matanya cepat sekali lelah. Ia merasa seperti ada berat di sekitar bola mata, dan kadang perlu memejam cukup lama agar rasa pegalnya hilang. Setelah melihat pola makannya, ternyata beliau sangat jarang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E. Saya menyarankan beliau menambahkan segenggam kecil kacang almond atau kacang tanah sangrai ke dalam camilan hariannya. Tidak perlu banyak, cukup 1 genggam kecil setiap 2 atau 3 hari. Jika Bapak dan Ibu ingin variasi, menambahkan 1 sendok makan minyak zaitun pada sayuran kukus atau salad juga bisa menjadi cara mudah memenuhi kebutuhan vitamin E. Dalam beberapa pekan, Pak Budi kembali dengan wajah lebih segar. Ia bercerita, "Dok, kok mata saya sekarang tidak mudah pegal ya? Rasanya lebih kuat." Ia bahkan bisa menggunakan ponsel lebih lama tanpa harus mengusap mata setiap beberapa menit. Ini tanda bahwa sel-sel matanya mulai terlindungi dengan baik. Supaya hasilnya maksimal, pilih kacang yang tidak digoreng dengan minyak berulang. Pilih yang dipanggang atau disangrai ringan. Jika menggunakan minyak zaitun, gunakan dalam jumlah wajar agar tetap nyaman di lambung. Sekarang, supaya saya tahu siapa saja yang mengikuti dengan penuh perhatian, silakan ketik angka 6 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke nutrisi ke-6 yang perannya sangat besar dalam menjaga ketajaman penglihatan saat malam hari. Sekarang kita masuk ke nutrisi ke-6 yang sangat berperan dalam menjaga ketajaman melihat saat malam hari, yaitu vitamin B12. Nutrisi ini membantu sistem saraf mata bekerja lebih optimal, sehingga sinyal visual dari mata bisa sampai ke otak dengan jelas. Kekurangan vitamin B12 sering membuat penglihatan berkabut, mudah goyah ketika cahaya redup, dan sulit fokus di tempat gelap. Saya teringat seorang pasien, Ibu Ratna, dari Solo, usia 70 tahun. Beliau datang dengan keluhan bahwa setiap malam lampu jalan terlihat seperti menyebar, bukan berbentuk bulat seperti biasanya. Ketika membaca di kamar dengan cahaya lampu kuning, huruf terasa bergerak dan membuatnya cepat pusing. Setelah diperiksa dan ditelusuri pola makannya,
Ternyata beliau jarang sekali mengonsumsi makanan tinggi vitamin B12. Saya menyarankan beliau menambah konsumsi telur, ikan, atau susu rendah lemak beberapa kali dalam sepekan. Pilihan termudah adalah telur rebus, matang sempurna, 1 butir setiap pagi, atau ikan kukus 2 kali dalam sepekan. Cara sederhana ini bisa membantu sistem saraf di mata bekerja lebih stabil. Dalam waktu sekitar 3 pekan, Ibu Ratna kembali dengan ekspresi gembira. Ia berkata, "Dok, sekarang kalau lihat lampu jalan sudah tidak melebar lagi. Huruf juga kelihatan lebih tenang." Ini menunjukkan bahwa vitamin B12 memberi pengaruh nyata terhadap kemampuan melihat di kondisi cahaya rendah. Agar hasilnya maksimal, pilih makanan sumber vitamin B12 yang dimasak tanpa minyak berlebihan. Untuk telur, cukup direbus atau dikukus. Untuk ikan, lebih baik dikukus atau dipanggang, agar nutrisinya tidak rusak. Jika Bapak dan Ibu tidak cocok dengan susu, bisa diganti dengan yogurt rendah gula. Sekarang, supaya saya tahu siapa yang masih mengikuti pembahasan ini dengan serius, silakan ketik angka 7 di kolom komentar. Setelah ini, kita akan masuk ke nutrisi ke-7 yang sangat penting untuk menjaga mata tetap jernih dan tidak cepat nyeri saat digunakan sepanjang hari. Kini kita masuk ke nutrisi ke-7. Nutrisi terakhir tetapi sangat penting dalam menjaga kenyamanan mata sepanjang hari, yaitu zinc. Mineral yang satu ini membantu tubuh memproduksi pigmen pelindung mata serta mendukung kerja retina agar tetap stabil. Jika tubuh kekurangan zinc, mata akan mudah lelah, cepat buram, dan sering terasa nyeri ketika dipakai membaca terlalu lama. Saya teringat seorang pasien, Pak Andro dari Malang, usia 66 tahun. Keluhannya cukup umum di usia lanjut, mata sering terasa berat, sulit fokus setelah membaca 10 hingga 15 menit, dan kadang ada rasa seperti berdenyut di belakang mata. Setelah saya telusuri, ternyata beliau hampir tidak pernah mengonsumsi makanan yang kaya zinc. Saya menyarankan beliau menambahkan sumber zinc sederhana seperti kacang mete, biji labu, atau potongan kecil daging tanpa lemak ke dalam menu mingguan. Cara yang paling mudah adalah menaburkan 1 sendok makan biji labu sangrai pada bubur oat atau mencampurkannya dengan buah. Jika memilih daging, cukup 1 porsi kecil yang dipanggang atau direbus. Dalam beberapa pekan, perubahan mulai terlihat. Pak Endro datang dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, sekarang membaca koran pagi jadi lebih enak, tidak cepat berat seperti dulu." Ini menunjukkan bahwa zinc benar-benar membantu meningkatkan stamina mata, terutama pada aktivitas yang memerlukan fokus tinggi. Agar manfaatnya optimal, pilih kacang atau biji-bijian yang dipanggang ringan tanpa minyak berlebihan. Jika mengonsumsi daging, pilih bagian yang rendah lemak dan olah dengan cara yang sederhana agar nutrisinya tetap kuat. Sekarang, sebagai bentuk keterlibatan dan agar saya tahu Bapak dan Ibu sudah mengikuti pembahasan sampai nutrisi ke-7, silakan ketik angka 8 di kolom komentar. Setelah ini kita akan masuk ke bagian rekap untuk merangkum semua nutrisi penting yang telah kita bahas barusan. Sekarang Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita rangkum kembali 7 nutrisi penting yang sudah kita bahas barusan, supaya lebih mudah diingat dan bisa langsung Bapak dan Ibu praktekkan di rumah. Pertama, beta-karoten dari wortel yang membantu menjaga kesehatan retina dan mempertajam penglihatan. Kedua, lutein dan zeaxanthin dari bayam yang bekerja seperti pelindung alami terhadap cahaya biru dan menjaga makula tetap kuat. Ketiga, omega-3 dari ikan kembung, salmon, atau sarden yang menjaga mata tetap lembab dan tidak mudah kering. Keempat, vitamin C dari jambu merah, pepaya, atau jeruk untuk menjaga lensa tetap jernih dan tidak cepat berkabut. Kelima, vitamin E dari kacang almond atau minyak zaitun yang membantu memperkuat sel-sel mata agar tidak cepat rusak oleh usia. Keenam, vitamin B12 dari telur, ikan, atau susu rendah lemak untuk menjaga ketajaman penglihatan terutama saat malam hari. Ketujuh, zinc dari kacang mete, biji labu, atau daging tanpa lemak untuk membantu mata tetap kuat dan tidak mudah lelah saat digunakan membaca atau menatap layar. Jika 7 nutrisi ini, Bapak dan Ibu masukkan ke dalam menu harian atau mingguan secara teratur, insya Allah kesehatan mata akan lebih terjaga dan ketajaman penglihatan bisa bertahan lebih lama, meskipun usia terus bertambah. Sekarang,
sebelum kita masuk ke bagian peringatan penting agar manfaatnya tidak sia-sia. Silakan ketik angka 9 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah menangkap seluruh poin rekap ini. Sebelum Bapak dan Ibu menerapkan pola makan dan waktu makan yang sudah kita bahas sejak tadi, ada satu hal penting yang perlu diingat. Perubahan di usia lanjut tidak terjadi seketika. Tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun, bekerja lebih pelan dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi jangan khawatir kalau hasilnya belum terlihat dalam beberapa hari. Yang terpenting adalah konsisten, pelan-pelan, dan tidak memaksakan tubuh. Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar manfaat yang diharapkan bisa muncul secara optimal. Pertama, jangan sering makan terlalu malam, karena itu membuat gula darah naik pelen-pelen sepanjang tidur. Kedua, hindari makanan yang terlalu manis atau berlemak berat, karena keduanya paling mudah membuat tubuh lansia cepat lelah dan memicu peradangan. Ketiga, batasi kebiasaan duduk terlalu lama. Setelah makan cobalah berjalan ringan, agar pencernaan lebih nyaman. Dan satu lagi, kalau Bapak dan Ibu memiliki kondisi khusus seperti diabetes yang tidak stabil, darah tinggi yang sering naik, atau sedang mengonsumsi obat dokter tertentu, jangan lupa konsultasikan dulu sebelum menerapkan pola makan baru. Kita ingin sehat, tapi juga aman. Setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi pastikan langkah yang diambil sesuai dengan kondisi masing-masing. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Dari penjelasan panjang yang kita bahas bersama, kita belajar bahwa kesehatan di usia lanjut sebenarnya bisa dijaga dengan lengka-lengka, sederhana. Mengatur waktu makan, memilih makanan yang lebih ringan, dan mengikuti ritme tubuh. Semuanya bisa memberikan perubahan besar jika dilakukan dengan konsisten. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Silakan tulis di kolom komentar. Perubahan kecil apa yang ingin mulai dicoba mulai besok? Apakah memperbaiki waktu makan, mengurangi makanan manis, atau memilih menu sarapan yang lebih ringan? Siapa tahu cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penyemangat bagi Minmen lansia lainnya. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting berikutnya. Semoga semua langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan menuju tubuh yang lebih sehat dan hidup yang lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memudahkan setiap ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.